السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil hadirin, kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatul hidayah. Hidayah ilal Islam, hidayah ila hadzal dinil qawim, petunjuk bimbingan kepada agama yang lurus, agama yang sempurna, agama yang sangat indah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur dengan memuji Allah setinggi-tingginya. Alhamdulillah lillah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berpegang pada agamanya, sungguh-sungguh memegang kenikmatan hidayah ini, kenikmatan Islam. Dan juga barakallahu fikum, bersyukur dengan meyakini inilah yang paling benar, inilah yang paling hak, yang harus kita pegang sampai kita mati. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita mati kecuali kita dalam keadaan muslimin. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama yang paling sempurna, paling lengkap, paling indah, paling bijak, paling hikmah. Pertama, karena agama ini agama tauhid. Satu-satunya agama yang mengajarkan tauhid. Lihatlah agama-agama lain, imma mereka musyrikin, beribadah pada 2 Tuhan, 3 Tuhan atau lebih, atau sebaliknya orang-orang kafir yang tidak mengakui adanya Tuhan, ateis, komunis, sosialis. Sedangkan Islam di tengah-tengah mereka, tidak ifrat, tidak tafrid, mengimani adanya ilah, pencipta langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, ilah yang satu-satunya,
La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara mereka ada yang beribadah pada dua Tuhan. Tuhan terang, Tuhan gelap. Di antara mereka ada yang beribadah pada tiga Tuhan. Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan ibu. Di antara mereka ada yang beribadah pada puluhan berhala. Puluhan yang mereka anggap sebagai Tuhan-Tuhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal dengan permisalan sederhana yang disebutkan dalam Al-Quran. Permisalkanlah abdan mamlukan. Permisalkan seorang hamba budak sahaya yang dimiliki oleh dua tuan atau tiga tuan. Mutasyakisun. Yang mereka saling bertentangan aturannya dan perintahnya. Apa yang akan dilakukan oleh budak tadi? Bisakah mentaati semua Tuhannya? Tidak mungkin. Afala ta'qilun? Afala tubsirun? Apakah kalian tidak berfikir? Apakah kalian tidak mau memandang dengan benar? Apakah kalian tidak mau menggunakan akal sehat? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini keistimewaan agama Islam. Maka kita syukuri alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita bersyukur alhamdulillah yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk kepada agama tauhid ini. Yang kalau bukan karena Allah, bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak akan terbimbing ke dalam agama yang sempurna ini. Yang kedua, barakallahu fikum, bahwa agama ini juga agama yang indah, karena agama ini selalu memiliki sikap tengah, memiliki sifat al-wasatiyah. Di antara dua ekstrim, ada ekstrim ke kanan, ada ekstrim ke kiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara mereka ada yang hanya mengejar dunia, dan dunia, melupakan akhirat. Tapi sebaliknya ada yang katanya mengharapkan akhirat kemudian melupakan dunia. Sedangkan agama Islam mengajarkan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Agama ini mengajarkan tengah-tengah di antara keduanya. Cari dengan apa yang Allah berikan pada kalian dari dunia ini. Cari dengan apa yang Allah berikan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian mereka ekstrim, yang paling soleh adalah yang tidak menikah. Sebagian mereka ekstrim, yang paling soleh adalah yang tidak memakan makhluk hidup, vegetarian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian yang lain rakus. Semua mereka halalkan, semua mereka bolehkan. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua yang di dunia ini untuk kalian kecuali yang dilarang. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi kecuali yang Allah haramkan. Daging babi, daman masfuhan, bangkai, dan ma'uhilla li ghairillah. Dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dibolehkan, dihalalkan, tetapi dibatasi karena Allah yang maha tahu. Allah yang mengetahui segala sesuatu, mana yang baik, mana yang jelek. Maka Allah haramkan yang jelek. Jangan makan yang haram. Jangan makan yang ini, jangan makan yang itu. Diharamkan khamr. Diharamkan daging babi, diharamkan binatang-binatang yang bertaring, anjing atau kucing. Yang semuanya memiliki madarat. Semuanya memiliki efek jelek kalau dimakan oleh manusia. Tengah-tengah di antara mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga keistimewaan agama kita adalah agama yang sempurna, lengkap,
Enggak perlu tambahan apapun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ikhwan fillah azakumullah. Ada seorang Yahudi yang datang kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah. Aku tahu di agamamu ada satu ayat yang kalau itu turun pada kami akan jadikan hari turunnya sebagai perayaan besar. Kami jadikan sebagai hari raya yang kami rayakan besar-besaran. Kata Amirul Mukminin Umar, ayu ayat? Ayat yang mana? Yang kalian baca, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Menunjukkan apa? Bahwa Yahudi saja tahu bahwa ayat ini ayat besar. Ayat yang menunjukkan bahwa agama ini agama yang paling sempurna, kenikmatan yang paling sempurna. Kata Umar, aku tahu kapan turunnya ayat ini dan di mana. Di hari Arafah, di bulan Dzulhijjah. Ikhwan fillah azakumullah. Hari yang benar-benar dibesarkan oleh seluruh kaum muslimin, bukan bid'atan, bukan mengada-ngada, tetapi benar-benar disyariatkan untuk merayakan hari raya Idul Adha dan juga berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Hari itulah turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan, menunjukkan kesempurnaan agama ini. La yahtaju ila taghyir, la yahtaju ila tabdil, la yahtaju ila ziyadati wala nuqsan. Tidak perlu diganti, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa aqulu lakum, dan saya katakan pula hari ini di mimbar ini pada kalian, termasuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut adalah mempertahankannya. Mempertahankan tauhid, mempertahankan sikap tengah, mempertahankan al-wasatiyah, mempertahankan kesempurnaan agama ini. Apa maknanya mempertahankan? Jangan dirusak agama ini dengan kesyirikan-kesyirikan. Karena itu justru keistimewaan agama ini adalah tauhid. Apakah kita umatnya, kita kaum muslimin malah merusaknya sendiri? Dengan peribadatan, penyembahan, doa pada kuburan-kuburan, tempat keramat dan sebagainya. Berarti dia tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan agama tauhid. Juga yang kedua, al-wasatiyah. Kalau kita tidak mempertahankannya, kemudian kita bersikap ekstrim, kebablasan, hulu, melampaui batas, berarti engkau tidak bersyukur kepada Allah, diberi agama yang tengah-tengah, agama yang wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Nikmatilah, syukurilah, pertahankanlah. Jangan kita sendiri yang merusaknya dengan sikap-sikap ekstrim. Yang ketiga, yaitu agama ini agama sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Juga kita syukuri, memuji Allah setinggi-tingginya, mempertahankannya dan jangan dirusak gambaran Islam yang sempurna ini. Bagaimana merusaknya? Dengan menambah-nambah ajaran bid'ah, dengan menambah-nambah ajaran-ajaran baru, ibadah baru, berbagai macam aturan baru dalam agama. Apakah engkau mengira bahwa agama ini kurang sempurna sehingga engkau menambahkan dengan bid'ah-bid'ah? Apakah kalian mengira bahwa agama ini kurang lengkap sehingga engkau tambah dengan berbagai macam ibadah baru? Berarti engkau tidak syukur kepada Allah. Diberi agama yang sempurna dan lengkap. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak keistimewaan yang harus kita syukuri. Dan di antara keistimewaan itu juga yang keempat adalah keistimewaan agama ini agama yang mudah. Bisa dikerjakan oleh manusia dari bangsa apapun, dari turunan manapun,
dari jenis-jenis manusia manapun bisa mengerjakannya. Dan mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan. Sehingga Nabi SAW menyatakan inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadad din illa ghalabah. Dan tidak ada yang memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka syukurilah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bersyukurlah kepada Allah dengan kemudahan yang Allah berikan, dan jangan cari-cari kesusahan. Jangan menyusahkan diri sendiri. Jangan menambah-nambah kesusahan pada agama yang ternyata enggak diperintahkan dalam Quran, enggak perintahkan dalam hadis. Ucapkan alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah membimbing kami ke ajaran yang mudah ini. Ajaran agama yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan-keringanan. Berapa kali Allah katakan dalam Al-Qur'an tentang kemudahan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan perintah-perintahnya, setelah mengatur cara ibadah, puasa dan lainnya, Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kalian dengan kemudahan, Allah tidak menghendaki kalian dengan kesusahan. Maka barakallahu fikum, kata Nabi tadi, walan yushaddad din illa ghalabah. Enggak ada orang-orang yang memberat-beratkan agama kecuali enggak akan konsekuen. Enggak akan bisa. Karena Allah tahu ukuran manusia, kemampuan manusia. Allah tahu seberapa kemampuan mereka. Maka Allah atur sesuai dengan keadaan mereka. Jangan ditambah sendiri dengan perkara-perkara yang berat. Jangan dirubah sendiri dengan aturan-aturan yang berat. Inna hadad din yusrun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fanashkurullah ta'ala wa nahmaduhu hamdan katsira. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ikhwani fid din, azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk keistimewaan agama ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dua aturan. Yang satu berkait dengan Allah Subhanahu wa taala, yang satu berkait dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan syariat lengkap, hablun minallah wa hablun minan nas. Hubungan kita dengan Allah diatur. Hubungan kita dengan Allah jangan sampai terputus. Diajarkan salat 5 waktu. Dan Allah katakan aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat agar engkau mengingat aku. Agar kita selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita puasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa seperti yang diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Agar kalian bertakwa. Disuruh untuk menjaga ketakwaan dengan ibadah. Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus. Dan juga zikir-zikir pagi, zikir-zikir sore. Diajarkan pula barakallahu fikum zikir ba'da salah. Diajarkan pula zikir ketika mengendarai kendaraan, ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, ketika berpakaian, ketika melepas pakaian, ketika semuanya harus selalu di saat apapun kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan engkau ketika akan masuk ke tempat buang hajat, engkau ucapkan doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Meminta perlindungan dari setan-setan yang busuk, laki-laki dan perempuan. Ini menjaga hubungan dengan Allah agar jangan sampai kita terputus, apalagi barakallahu fikum terputus. Jauh saja jangan, merenggang saja hubungannya jangan. Jangan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, mendekatlah, mendekatlah, mendekatlah. Dan itu bahasa Arabnya taqarrub.
mendekat maknanya taqarrub. Oleh karena itu ibadah disebut dengan taqarrub, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas tidak dilupakan. Ini barakallahu fikum keindahan agama. Tidak seperti mereka dhullal, kaum sesat yang mereka hanya berbicara tentang hablun minallah, katanya hubungan dengan Tuhannya, kemudian mereka bersemedi, menyendiri, tidak pernah berhubungan dengan manusia. Tidak diajarkan dalam agama barakallahu fikum. Itu disebut di dalam Al-Quran sebagai rahbaniyatan ibtada'uha. Maka tabnaha alaihim rahbaniyah, kependetaan yang diada-adakan oleh mereka dan kami tidak wajibkan, kata Allah. Kami gak perintahkan pada mereka, apalagi pada kita. Pada mereka pun tidak. Mereka mengada-adakannya sendiri. Kebid'ahan yang mereka ada-adakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam agama Islam yang sempurna diajarkan hablun minallah. Dan juga diajarkan hablun minan nas. Hubungan dengan orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Diajarkan untuk kita memperhatikan tetangga. Dan Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus berpesan kepadaku tetangga. Hingga aku menduga bahwa tetangga itu akan mewarisi. Karena terus malaikat Jibril mengingatkan, hati-hati tetangga, perhatikan tetangga dan seterusnya. Dan Nabi mengancam dengan ancaman-ancaman yang berat. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Sahabat ketakutan bertanya-tanya, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. Siapa ya Rasulullah? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Enggak beriman. Sungguh demi Allah enggak beriman. Sungguh demi Allah enggak beriman. Orang yang tetangganya enggak aman karena dia. Tidak aman, gelisah, takut, terganggu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia jangan menyakiti, mengganggu tetangganya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia jangan berbicara kecuali yang baik. Falyaqul khairan, bicaralah kebaikan, aw liyasmut, atau diam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi ajaran-ajaran yang sangat banyak bagaimana sikap rakyat pada penguasanya. Dan juga bagaimana sikap penguasa pada rakyatnya. Lengkap. Diajarkan penguasa untuk adil pada rakyatnya. Diajarkan rakyat untuk taat pada penguasanya. Ini barakallahu fikum. Sangat lengkap dalam agama ini. Hablun minallah wa hablun minan nas. Agama yang indah. Agama yang sempurna. Fahmadullah. Maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah alladhi hadana lihada. Wa ma kunna lihtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Alhamdulillah. Fi kulli makan. Kita memuji Allah di setiap saat, di setiap tempat. Fanahumadu ta'ala. Wa nashkuruhu ta'ala. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah di atas agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekokohan di atas iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sabat wal istiqamah ala tauhid wa sunnah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.